Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah. Baiklah, terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu teramat banyak. Andaikan kita ingin menghitung rahmat itu, maka tak akan mampu kita menghitungnya. Bagaimana kita akan bisa menghitung ketika mulai menghitung saja itu sudah merupakan sebuah rahmat. Jadi memang syukur itulah suatu media yang diberikan oleh Allah, instrumen diberikan oleh Allah kepada kita untuk menebus segala kekurangan kita tadi. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan terus untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah berjuang menegakkan risalah Islam dan kita punya kewajiban untuk melanjutkannya dalam bentuk dakwah. Sepotong ayat tadi yang dibacakan, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Allah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya pada alam dan pada diri kita sendiri. Kemudian kita lebih mengarah spesifik kajian kita pada bagaimana kita melihat kemanfaatan Al-Quran itu sendiri terhadap diri kita dalam konteks penyembuhan, dalam konteks sebagai terapi buat kita. Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ingat, hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan manfaatnya itu. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugiannya saja, akan merepotkannya saja. Nah itu.
Kemudian sekedar mereview materi kita yang minggu kemarin, yaitu saya ingin sedikit mengulangi ya supaya kita ada mengingatnya, bahwa minggu kemarin itu kita berbicara tentang salah satu bagian daripada teknik terapi Qurani, yaitu terapi tauhid. Bagaimana tauhid kemudian bisa menjadi alat terapi? Nah, itu kemarin yang kita bahas. Bahwa di dalam tauhid rububiyah ya, ada kesadaran pada diri kita bahwa Allah itu maha memelihara hamba yang telah diciptakannya. Maha memelihara ini sebuah keyakinan. Maha mengatur. Jadi memelihara, mengatur itu sebuah keyakinan yang sangat kuat dalam diri seorang makhluk. Maka itulah yang kemudian bisa menjadi obat, bisa menjadi penyembuh, penawar baginya. Kenapa? Dengan keyakinan seperti itu, maka tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena Allah pasti akan melindunginya. Allah pasti akan memeliharanya. Tidak akan ada rasa kehilangan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki. Allah maha memberi rezeki. Jadi itulah tauhid rububiyah tadi. Kesadaran kita tentang peran Allah terhadap diri kita. Sehingga pada akhirnya itu akan menimbulkan kepastian gerak kita, kepastian langkah kita, kepastian tujuan hidup kita, tidak mengambang, tidak terombang-ambing. Ini akan melahirkan sebuah ketentraman hati, ketentraman hati. Dan ilmu pengetahuan ilmiah sudah membuktikan bahwa ketentraman hati ini, ketenangan jiwa ini, itu akan berpengaruh kepada dua mekanisme. Yang pertama adalah langsung kepada sel-sel di seluruh tubuh akan terjadi sebuah fungsi yang stabil. Ya. Yang stabil, jadi tentram. Sel-sel itu juga bekerjanya dengan normal sekali ketika keyakinan itu tumbuh. Satu. Yang kedua, dampaknya itu bisa melalui sistem regulasi yang ada di tubuh kita. Kita tahu bahwa regulator tubuh itu sebetulnya ada beberapa. Yang terbesar itu ada 3. Pertama syaraf, yang kedua hormon, yang ketiga enzim. Nah, ketiga-tiganya ini itu sentralnya itu ada di otak. Ada di otak. Ada sebuah kelenjar di otak itu namanya kelenjar hipofise. Hipofise itu adalah induk dari semua kelenjar-kelenjar yang kemudian mengatur hormon-hormon di seluruh tubuh. Nah, kelenjar hipofise itu dengan pengaruh daripada otak, itu yang namanya hipotalamus, ya, pusat emosi, akan terpengaruh. Kalau seorang itu dia tidak tenang jiwanya, tidak tentram, goyang, akidahnya tidak kuat, tidak paham dia peran Allah, maka terjadilah sebuah ketidakstabilan pengaturan dari hormon-hormonnya tadi semua. Kalau hormon sudah tidak teratur kerjanya, tidak normal, tidak optimal, maka dia berdampak kepada seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Nah, itu pintu masuknya dari sana, Sehingga apa yang terjadi? Tekanan darah meningkat, denyut jantung meningkat, ya. Sehingga jantung itu kalau lama-lama seperti itu dia akan semakin membesar,
Kalau jantung semakin membesar, maka kerjanya semakin lemah dan terjadilah yang namanya payah jantung dan sebagainya. Tensi yang tinggi kemudian lama-lama akibatkan tiba-tiba pecah pembuluh darah di kepala, itu yang namanya stroke. Atau kemudian gangguan pada metabolisme, kolesterol menjadi tinggi, lemak-lemak tubuh menjadi tinggi semua, gula pun juga terganggu. Nah, ini kan sebuah kekacauan yang ditimbulkan dari ketidaktentraman hati. Nah, tadi kita mengkaji kemarin itu tauhid. Tauhid dengan keyakinan penuh kita akan bahwa Allah memelihara kita, maka kita akan menjadi tentram. Sehingga tubuh punya kesempatan untuk berfungsi dengan baik. Itu kaji kita minggu yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu terapi ikhlas. Terapi ikhlas. Apa pula itu terapi ikhlas? Para ulama membagi ikhlas, atau bukan membagi, memberikan pengertian dulu. Ikhlas itu adalah kendaraan seseorang berburu ridho Allah. Nah ini. Jadi kalau seseorang ingin menggapai ridho Allah, maka kendaraannya adalah ikhlas. Tanpa ikhlas itu tidak bisa ridho Allah dicapai. Itu kira-kira. Bukankah Allah katakan bahwa ridho itu sangat tinggi nilainya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ini tingkat tertingginya, kita diridhoi oleh Allah. Maka untuk bisa kita diridhoi oleh Allah, maka kita juga harus bersikap ridho. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah ikhlas. Ikhlas itu dibedakan orang atas dua. Pertama, ikhlas dalam hal amal dan ibadah. Artinya apa? Artinya adalah semua amal dan ibadah kita itu tiada lain hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai melihat ada tujuan yang lain, maka itu sudah jatuh dia kepada riya. Yang terberat, riya itu akhirnya akan melarikan iman kita kepada musyrik. Nah, jadi hati-hati, riya itu tidak hanya habis sampai di riya itu saja, tidak. Dia bisa menarik kita kepada kemusyrikan. Kenapa? Ada yang lain yang lebih kita agungkan, yang lebih kita harapkan, yang lebih kita utamakan ketimbang kita bekerja beribadah untuk Allah. Kalau sudah ibadah kita lakukan itu bukan karena untuk Allah, hati-hati, itu sudah mulai kita, satu kaki kita itu menjurus kepada kemusyrikan. Jadi yang pertama adalah ikhlas di dalam hal beramal dan beribadah. Nah itu semata-mata mari kita belajar beramal tanpa maksud yang lain-lain selain hanya mendapatkan keridhaan Allah. Itu tidak ringan, itu berat. Bahkan ikhlas itu ada yang mengatakan mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Memang betul. Ikhlas itu gampang mengucapkannya, tetapi betapa sulit untuk dilaksanakan. Ada saja godaannya. Godaan itu apa? Kepentingan diri. Godaan itu adalah kepentingan diri. Orang akan terayu untuk lebih menginikan dirinya, popularitasnya, supaya dikenal, supaya dipuji, supaya bisa mendapatkan tempat, supaya menyenangkan hati orang lain.
Itu hal-hal yang halus-halus. Ketika kita belum membuat sebuah kebajikan, kita azan, kita jadi imam, kita dalam otak kita terpikir adalah semoga orang senang dengan apa yang kita lakukan, semoga orang kemudian memuji kita dan sebagainya. Itu tuh sudah merusak. Yang kita harapkan pujian orang. Ya kita tidak sama sekali bisa menghindari itu ya. Kita itu memang berat. Kita semua manusia yang serba naif ya. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa secara sepenuhnya menghindari itu. Tapi mari berusaha terus kita pusatkan ini kita untuk beramal dan beribadah hanya karena Allah. Jadi itu pengertian yang pertama di dalam hal beribadah dan beramal, ikhlas ya. Pengertian pengelompokan yang kedua adalah ikhlas tatkala kita mendapatkan sebuah ujian. Nah, ikhlas ketika mendapatkan ujian. Ayat yang sangat-sangat tepat untuk itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguhnya kita itu akan diuji oleh Allah ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan rasa ketakutan ya. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap kurangnya makan, tidak bisa minum, artinya sandang, pangan ya. Kemudian baju, itu kan sandang, perumahan dan sebagainya. Bahkan kekurangan buah-buahan, bahkan juga adalah nyawa kita, kehilangan nyawa. Itu semua adalah ujian. Benar Allah katakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, konsep potongan ayat yang terakhir itulah kunci daripada keikhlasan. Apa? Sebuah keyakinan pada diri kita bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah, diberikan oleh Allah, milik Allah, diberikan kepada kita ya. Dan setiap saat akan bisa diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan ucapan untuk orang yang kematian saja, tapi untuk semua yang sifatnya ujian, cobaan, layak kita ucapkan itu. Nah, sayangnya orang kalau dibaca itu langsung aja protes, emangnya saya mau mati gitu apa. Jadi itu adalah ruhnya daripada keikhlasan dalam konteks ujian tadi. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk mengkaitkan dengan bagaimana pula hubungannya itu dengan terapi atau penyembuhan penyakit. Ini bagaimana pula kaitannya? Begini, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kecemasan, cemas ya. Cemas itu adalah suatu keadaan pikiran kita yang khawatir terhadap sesuatu di depan akan terjadi. Jadi bukan sudah terjadi, ini belum ya, ini belum terjadi, tapi kekhawatiran akan sesuatu hal yang bakal terjadi. Itu cemas. Dia cemas, cemasnya nanti dia bisa sakit, begini. Nah,
Cemas itu kemudian dibagi-bagi orang atas beberapa level. Ya. Kalau yang cemas yang normal itu adalah ketika dia khawatir tentang sesuatu hal, maka kekhawatirannya itu dijadikannya untuk mempersiapkan dirinya mengantisipasi kemungkinan yang terjadi itu. Nah, kalau orang mau ujian, maka yang dipersiapkannya adalah dia belajar. Kalau orang ingin terhindar dari penyakit paru-paru, yang dipersiapkannya adalah dia nggak boleh merokok dan sebagainya. Ini kecemasan yang masih dalam kategori normal. Ada kecemasan, nah ini yang setingkat lebih tinggi, itu tahap kedua adalah dia merasa cemas, ya, dan dia terganggu dengan bayangan yang akan terjadi itu. Terganggu dia, tahu dia terganggu. Tapi kemudian dia bisa mengeliminirnya, ya, bisa dia mengeliminirnya. Akhirnya dia stabil kembali, normal kembali. Contohnya begini, kita datang ke rumah sakit melihat orang yang cuci darah. Tiba kita merasa, oh iya tensi saya tinggi, ini jangan-jangan saya nanti akan kena juga cuci darah ini, gagal ginjal umpamanya, kan? Ada kekhawatiran, ada kecemasan itu. Tapi kemudian dia coba netralisir sendiri, enggak lah, kan tensi saya cuma segitu. Saya kan tidak ada sakit gula. Oke lah, mungkin untuk supaya tidak sampai ke sana, saya akan memperbaiki pola makan saya dan segala macam. Ini kecemasan yang bisa dia anulir, bisa dia hilangkan, sehingga tidak mengganggu dalam pikirannya. Tahap berikutnya yang lebih tinggi itu adalah kecemasan yang dia tidak bisa lepas dari itu. Nah, ini mulai. Jadi dia terganggu terus, pikirannya terganggu terus, terobsesi dia bahwa ini saya pasti akan kena ini, pasti akan kena saya. Sehingga berputar-putarlah kecemasan itu di dalam dirinya, mengadu-adu pikirannya, perasaannya, ya. Nah, akibatnya apa? Orang ini akan selalu datang ke dokter, berobat untuk bisa dilihatkan penyakitnya. Mungkin dia harus mengeluarkan uang banyak untuk bisa diperiksa. Tapi begitu diperiksa oleh dokter, begitu dicek, normal semua, tidak ada apa-apa. Tapi dia merasa, enggak, saya pasti sakit nih dokter, ini enggak enak saya ini, saya terganggu, tidak bisa tidur saya, perut saya enggak enak, kembung terus. Nah, ini yang namanya psikosomatik, ya. Jadi psikisnya mulai mengganggu. Dia merasakan sesuatu, tapi diperiksa tidak ada kelainan. Nah, meningkat satu lagi. Nah, ini yang mulai agak berbahaya. Bahwa ternyata kemudian lama-kelamaan yang tadinya tidak ditemukan kelainan, yang hanya sekedar asam lambungnya kebanyakan, kemudian rasa kalau makan dia kemudian pengen ke belakang langsung, atau kembung, mual, hanya itu meningkat menjadi kerusakan pada jaringan di tubuhnya. Hanya kalau kita ambil contoh lambung umpamanya, maka masuk dia kepada kerusakan struktural daripada jaringan lambungnya. Mungkin sudah ada tukak lambung, mungkin ada perdarahan, mungkin gerakan lambungnya menjadi membalik begitu. Empedunya jadi banyak dan sebagainya. Nah, ini sudah ada kerusakan. Nah, inilah yang dinamakan dengan penyakit fisik. Jadi ini sudah mulai menyeberang. Awalnya dia adalah karena tidak ikhlas. Nah, ini kita balik lagi. Dia tidak ikhlas, ya. Dia tidak bisa menerima tentang ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian berubah menjadi cemas. Cemas itu bertingkat-tingkat. Mulai dia dari yang ringan, sedang, dan berat. Akhirnya berubah dia menjadi penyakit beneran. Nah, kita melihat kan ada rentetan antara tadi itu ikhlas dengan penyakit jiwa,
kemudian penyakit fisik. Nah, sesungguhnya tubuh kita itu satu kesatuannya itu. Nggak bisa orang bisa pisahkan, itu kan penyakit hati, hanya sekedar untuk penyakit hati saja. Banyak orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terapinya itu hanya untuk penyakit hati, penyakit jiwa, nggak ada kaitannya dengan penyakit fisik. Itu salah besar. Antara jiwa dengan fisik itu suatu perjalanan saja, dia akan mengarah ke sana semua. Dan celakanya pada orang yang tidak ikhlas ini tadi adalah semakin dia terkena penyakit jasmani, ya, semakin dia cemas, maka bertambah-tambahlah cemasnya itu, menjadi-jadilah cemasnya itu, kekhawatirannya itu. Maka artinya apa kemudian? Karena semakin menjadi cemasnya, penyakit jasmaninya juga akan semakin bertambah-tambah juga. Dan bertambahnya penyakit jasmani membuat dia semakin cemas. Inilah yang namanya putaran siklus setan, lingkaran setan yang tidak habis-habisnya ini. Pada siapa? Pada orang yang tidak ikhlas. Tidak ada keikhlasan menerima. Berputar-putar dia. Mungkin ini yang dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu karena apa? Itu tadi, fi qulubihim maradun, pada hatinya itu ada penyakit. Nah, inilah kita melihat bahwa pentingnya rasa ikhlas kita terhadap apa yang diujikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa memutus mata rantai siklus setan tadi itu. Bisa kita putus. Tidak bertambah berat penyakitnya. Nah. Jadi kalau saya boleh gambarkan Bapak Ibu yang saya hormati, itu seluruh pengaturan di tubuh kita ini, ya, seluruh pengaturan di tubuh kita ini itu ada di otak, ya, ada di otak. Melalui persarafannya diatur semuanya, sehingga kemudian orang mengatakan bahwa otaklah yang paling tertinggi ini. Pusat pengaturan yang paling tertinggi adalah otak. Itu anggapan orang. Tapi apakah memang demikian adanya? Begitukah? Ternyata tidak begitu. Kenapa tidak begitu? Saya katakan, ternyata otak itu bukan yang tertinggi. Ada di atasnya yang lebih mengatur. Apa namanya? Kolbu. Kolbu manusia itu bisa memberikan informasi, mengatur kepada akal otak manusia itu, untuk kemudian otak itu melakukan perintah-perintah ke bawahnya sesuai dengan keinginan kolbu. Nah, tinggi kolbu itu. Nah, terus kolbu itu apa? Nah, ini dia. Kolbu itulah tempat di mana Allah menitipkan pesan-pesannya kepada manusia. Ada chips, ada program yang terpasang di dalam kolbu itu, yang kalau orang tidak memanfaatkannya, tidak mengaktifkannya, maka kolbu itu tidak berfungsi. Tidur dia. Nah, berdebu kolbu itu, sehingga dikatakan kalau itu kolbunya sakit, maka sakitlah semua organ-organ di tubuhnya. Itu hadis Nabi kan mengatakan begitu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu kalau baik, baiklah semuanya. Kalau jelek, jeleklah semuanya. Segumpal daging itu adalah kolbu. Yang ditanamkan oleh Allah ke dalam kolbu itu apa? Spirit, ruh.
Nah, dia ada chip yang ditanamkan oleh situ. Chip itu kalau kita aktifkan, kita buka dia, kita aktifkan, maka itulah media untuk kita bisa berkomunikasi dengan pencipta kita. Dalam di kolbu itulah orang bisa berdialog dengan Tuhannya. Dengan kolbu yang baik itu, kolbu salim itulah orang bisa mengerti apa yang dimaui oleh Allah terhadap dirinya. Orang yang kolbunya tertutup, maka dia tidak tahu dia maunya Allah terhadap dirinya apa sih sebenarnya. Sehingga dia berjalannya itu ya meraba-raba terus. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati pengajian kita yang singkat antara maghrib sampai isya ini. Jadi yang kedua, terapi yang kedua adalah terapi ikhlas. Mari kita berupaya mencoba meresapkan, menghayati ke dalam diri kita apapun yang terjadi pada kita yang merupakan ujian Allah, itu haknya Allah yang Dia ambil kembali, milik Allah diambilnya kembali. Maka biarlah ikhlaskan itu. Kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu kita nggak usah aja berusaha, biar aja mau diambil Allah mau tidak. Tidak. Yang namanya upaya mempertahankan hak kita dalam kehidupan sosial itu tetap harus dilakukan. Bahwa kalau kita kemudian tidak mampu, tidak bisa mengatasinya, jangan terbenam dalam duka, nestapa, kesedihan, kecemasan yang berkepanjangan. Larikan bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga plong, lepas beban kita. Beban lepas ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Menjadi beban berat di kepalanya itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya sudah berusaha, saya sudah mati-matian begini. Kenapa kok jadi begini jadinya? Dia berburuk sangka pada Allah. Mulai dia berburuk sangka, Allah tidak adil, Allah begini, saya cuman begini, disiksa, tersiksa terus. Nah, inilah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang karena ketidakikhlasan kita membuat kita menjadi berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan, kok saya terus sih yang terkena begini, orang lain kok tidak. Padahal saya udah berusaha. Si Anu itu dia santai-santai aja berhasil, bisa dia. Kok saya udah mati-matian kok nggak dapat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau tidak hati-hati bisa membawa kita kepada buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit demi sedikit kita mencoba membersihkan hati kita. Ya. Jangan anggap bahwa keikhlasan itu tidak ada manfaatnya buat fisik kita. Ada, hanya kita saja yang belum menyadarinya. Kami di dunia kedokteran itu selalu mendapatkan orang-orang yang banyak sekali keluhannya, karena begini, keluhannya begini, semua badannya sakit, segala macam. Begitu diperiksa nggak satu pun yang ada penyakitnya. Itu banyak itu. Dan ketika ditelusuri, memang orangnya seperti itu. Tidak ikhlas, tidak mau menerima apa yang ditetapkan Allah. Padahal Allah kan katakan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya. Nah. Maka oleh karena itu Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir lah, kata Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Ada Allah yang dilapangkannya rezeki yang ini, disempitkannya rezeki orang ini. Itu haknya Allah. Allah katakan di situ.
Jadi kita jangan ngotot. Belum rezeki kita. Karena saat ini kita masih disempitkan oleh Allah jalannya. Sempitnya jalan itu sebuah ujian buat kita. Nah, kalau ngotot, nggak mau terima dengan kondisi itu, itulah yang akan membawa penyakit. Nah, dari ujung tadi kan dikatakan orang-orang yang bisa menerima dengan ikhlas itu ujungnya adalah alladzina ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah nanti yang akan memperoleh kemenangan, kata Allah. Orang-orang yang mana? Ya orang yang di ayat tadi itu, yang bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia menang. Kalau dia menang apa? Kehendaknya tentu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itulah kesembuhan itu bisa dia peroleh. Jadi itu sekedar tambahan kaji untuk topik yang kedua. Insya Allah Jumat depan kita masuk topik yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya, mau silakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga minggu depan bisa lebih banyak lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.